Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku semua jamaah salat Isya, salat tarawih, insyaallah salat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanati oleh Ketua Takmir one day one hadis dan akan dibacakan setelah sholat Isya. Jadi gak panjang, cuma membacakan satu hadis saja. Saya tahu anak-anak itu kalau tidak salah ada kartu tadi yang disebutkan. Oleh karena itu kalau rame maka nggak dengar. Saya bacakan satu hadis yang terkait dengan sholat tarawih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dengan ikhlas, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini tadi secara mendadak sudah diumumkan malam hari ini kita sudah bisa sholat tarawih. Insyaallah ini hadis Bukhari Muslim. Sampai saya bawa kitabnya ini karena saya mau fotokopi, ternyata di halaman depan ada tulisannya yang melanggar itu akan dipidana. Masa saya menyampaikan sesuatu yang baik tapi saya melanggar karena saya memfotokopi hadis itu. Saya kira demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan hadisnya itu seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku semua, jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir rahimakumullah. Pada malam yang kedua ini sesuai dengan program takmir, saya akan bacakan sebuah hadis. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru Ramadan
Futihat abwabus samai wa guliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Kalau kemarin yang mau sholat malam akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kali ini iklan yang disampaikan kepada kita semua, idza dakhala syahru ramadhana, apabila masuk bulan Ramadan. Sekarang itu Ramadan 1446 Hijriah yang kemarin sudah diumumkan oleh Kemenak Republik Indonesia. Bahkan mendadak kita itu sholat taraweh. Jadi jika masuk bulan Ramadan, futihat abwabus samai, pintu-pintu langit surga dibuka. Jadi mulai kemarin itu maghrib dibuka, sekarang juga dibuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka ditutup. Jadi kalau masjid itu ada pintunya, pintu nerakanya itu ditutup. Wasul silatis syayatin, dan setan-setan itu dikecrek. Saya orang hukum ya diborgol. Jadi malam mulai kemarin itu pintu surganya itu dibuka, pintu nerakanya itu ditutup, setannya itu diborgol. Marilah ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku semua, kita fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba mencari keberkahan bulan Ramadan ini. Saya kira demikian, terima kasih. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih insyaallah, salat witir juga Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Malam hari ini malam yang ketiga, saya ingin bacakan hadis. Kalau kemarin sudah disampaikan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan Syam Ramadan, barangkali ini agak sedikit panjang. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu kullu amal ibni adama, semua amalan Bani Adam, kita semua ini, amalan-amalan apapun, apakah sholat, apakah zakat, apakah haji,
dan lain sebagainya. Lahu hanya untuk Bani Adam itu sendiri. Illas siyam, kecuali puasa. Jadi puasa Ramadan ini dikecualikan dari amalan-amalan ibadah Bani Adam itu. Fa innahu li, bahwa puasa itu li itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana aji, yang akan memberikan balasan semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah siam ini ibadah yang spesial, yang spesifik, karena yang tahu itu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Perisai itu ya alat pelindung. Tameng, alat pelindung. Junnatun itu perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka ketika berpuasa seseorang tidak boleh berkata keji. Fala yarfus, kalau orang haji itu dilarang itu berkata-kata yang jorok, yang porno. Wala yarfus wala yashab, tidak boleh ribut, tidak boleh marah-marah. Jadi orang yang berpuasa itu nggak boleh itu bikin perkara dan lain sebagainya. Fa in sabbahu ahadan, maka jika ada orang memakinya itu apa itu? Ngonek-ngonek kayak gitu ya. Memakinya, misuh, au qatalahu, atau mengajak berkelahi. Mengajak berkelahi. Fal yuqatil, maka katakanlah, jawablah, ini amrun shaimun, bahwa kami sedang berpuasa. Jadi kalau ada orang ngajak macam-macam berkelahi dan lain sebagainya, katakan bahwa kami sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Karena ini Nabi yang berkata. Jadi demi Allah, Nabi itu mengatakan seperti itu, bahwa ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala diri Nabi itu. Lahulufun, lahulufun fami, bau mulut orang yang berpuasa. Wa lahulufun fami shaimi, bau mulut orang yang berpuasa. Kalau kita siang itu berpuasa, kalau sekarang kan sudah enggak, karena kita udah makan ya, kita udah sikatan dan lain sebagainya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum atyabu indallahi, baunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, min rihil misk, dibanding dengan minyak misk, minyak kasturi. Enggak tahu di sini ada yang jual apa enggak.
Jadi bau mulut kita kalau siang itu, tapi ya jangan diginikan langsung terus dicium gitu ya. Jadi baunya itu lebih harum dibanding minyak mis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Farhatani yafrahuhuma. Nah ini. Di dalam puasa kita itu ada dua kebahagiaan. Idza aftara faraha, pada waktu kita berbuka puasa, wah rasanya bukan main. Jadi kalau di depan itu sudah digelar itu minuman dan makanan itu rasanya gimana kalau sudah ada sirine. Itu kebahagiaan yang pertama. Orang yang berpuasa itu pada waktu kita itu iftar, kita itu berbuka itu merupakan satu kebahagiaan. Dan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu faraha bisaumihi. Dan yang kedua, kebahagiaannya itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku semua, dengan hadis ini kita bisa memperoleh pelajaran. Yang pertama tadi dikatakan bahwa esensi siamu Ramadan kita itu tidak ada lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi dikatakan sebagai junnatun, karena puasa itu merupakan tameng atau pelindung diri terkait dengan aktivitas-aktivitas sosial kita di masyarakat. Dan yang ketiga tadi dikatakan bahwa siamu Ramadan itu mempunyai dua kebahagiaan pada waktu kita berbuka puasa dan insya Allah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, terima kasih. Walafu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.